kami akan memberikan aba-aba agar jantung kalian terselamatkan. Lalu Sasa mencoba berkomunikasi dengan alat pendeteksi suara. Dan tiba-tiba What is that? Sasa pun kaget dan langsung lari ketakutan. Di sini Sasa dan si paranormal ingin mengakhiri investigasi ini karena sudah ketakutan. Tapi Lance menegaskan ke Sasa dan si paranormal. Ia berkata, kita belum pernah mendapatkan hal yang seperti ini, jadi akan sangat sayang sekali kalau cuma mengakhiri sampai di sini. Ini akan sangat bagus sekali untuk menaikkan rating acara kita. Lance pun menyuruh si paranormal ke base camp mereka untuk menyimpan barang-barang dan mengantar Sasa yang sudah ketakutan. Ketika selesai mengantar Sasa, si paranormal pun kembali lagi. Lalu Lance, Gibson, dan si paranormal pun lanjut melakukan investigasi lagi. Di perjalanan, Lance mencoba menghubungi Matt di ruang teknisi, tetapi tidak ada respon dari Matt. Lalu mereka bertiga pun memutuskan untuk kembali ke base camp karena keadaan sudah semakin tidak terkendali. Mereka berlima pun mengakhiri investigasi dan berniat untuk keluar dari rumah sakit tersebut. Matt pun mengambil semua kamera yang sudah terpasang di beberapa ruangan. Tetapi Matt pun pergi sendirian karena teman-temannya pun pada ciut semua atau ketakutan gitulah. Saat mengambil kamera, Matt pun mendengar sesuatu dan ia menghampiri suara tersebut. Lalu Shin pun berpindah ke mereka yang sedang menunggu Matt mengambil kamera. Tetapi Matt tak kunjung datang dan dihubungi pun tidak ada respon. Akhirnya mereka bertiga pun berencana mencari Matt dan si paranormal menunggu di base. Lance menyuruh Sasa dan Gibson membawa kameranya guna untuk menangkap penampakan. Daripada mencari Matt dengan sia-sia kan, lumayan aja gitu kalau ada penampakan, kali aja lebih menaikkan rating. Singkatnya, mereka mencari Matt. Lalu mereka menemukan barang-barang Matt yang berserakan di koridor. Mereka pun berpencar, Gibson sendirian, Lance dengan Sasa. Shin berpindah ke Gibson yang sedang menaiki tangga. Tiba-tiba, Where the fuck you at? What the fuck? Matt? setelah Gibson terjatuh, kakinya pun sedikit terkilir dan teriak minta tolong ke teman-temannya. Lance dan Sasa pun langsung menolong Gibson dan mereka pun langsung kembali ke base. Gibson yang sudah putus asa dan ingin sekali keluar dari rumah sakit tersebut, mencoba mendobrak pintu keluar yang dikunci. Singkat cerita, mereka akhirnya berhasil mendobrak pintu tersebut. Alangkah kagetnya mereka karena setelah pintu terbuka, mereka malah melihat koridor rumah sakit yang seharusnya halaman luar rumah sakit. Mereka pun menelusuri koridor tersebut. Lalu Sasa melihat pintu yang sudah didobrak tadi, dan dia menemukan tulisan That's White di pintu itu, yang mengartikan itu benar-benar pintu jalan masuk yang sebelumnya mereka gunakan di awal scene. Karena pintu tersebut bertuliskan That's White, sama seperti mereka ketika memasuki rumah sakit tersebut. Sekejap kami terkesima dengan konsep looping seperti ini. Keren abis dah pokoknya. Singkat cerita, jendela pun semuanya dikawat dan tidak bisa dibuka. Mereka pun kembali ke base camp dan beristirahat. Ketika mereka tidur, lampu yang menerangi base tiba-tiba jatuh dan sontak membuat mereka kembali terbangun. Lalu, ketika mereka membuka kotak perbekalan makanan, makanannya pun sudah busuk dan banyak belatungnya. Singkatnya, mereka berempat pun mencari jalan keluar dari sana, dan mereka menuju atap. Tapi tiba-tiba, tangga menuju atap pun sudah tertutup oleh tembok. Aneh lah, intinya ya udah sih mereka tidak bisa keluar dari rumah sakit tersebut. Singkat cerita, mereka mendengar suara Matt dan lari menuju ke sumber suara tersebut. Setelah tiba di sana, kereta dorong pasien tiba-tiba terbang dan terbanting ke sana kemari, membawa alamat. Mereka pun kabur dari sana. Akhirnya mereka sadar bangunan di sana itu berubah-ubah seperti labirin dan tidak ada jalan keluar di sana. Mereka berempat pun beristirahat di ruangan kecil. Ketika Sasa bangun, di punggungnya terdapat bekas sayatan yang bertuliskan Hello.
Sasa pun agak kesakitan gitu. Lalu mereka pun mencari jalan keluar sekalian mencari Matt. Ketika di perjalanan, mereka melihat seorang wanita berlari di ruangan satu ke ruangan yang lainnya. Mereka pun bergegas menghampiri wanita itu. Tiba-tiba, mereka pun lari dari sana. Tetapi si paranormal tiba-tiba terpisah. Dia pun akhirnya tewas, dicekik dan ditalapung oleh The Invisible Ghost. Setelah selesai beristirahat dan terbangun, tiba-tiba di lengan mereka terdapat nomor pasien rumah sakit jiwa gitu. Lalu di perjalanan, saat Sasa sedang membelakangi pintu, singkat cerita, mereka menemukan Matt yang sedang melamun sembari duduk dan ia menggunakan pakaian pasien rumah sakit jiwa gitu. Matt pun seperti yang udah gila gitulah pokoknya. Setelah mereka selesai istirahat, mereka melihat banyak tangan di langit-langit dan ketika mereka kabur, mereka ke ruangan yang kata si Kenny ada wanita yang bunuh diri di situ, seperti diceritakan di awal film. Si Matt pun tiba-tiba lari dan melihat bathtub yang terisikan darah. Gibson pun mencoba memperingati Matt agar tidak berdiri di sana. I don't fucking know! Dan akhirnya Gibson pun tewas menghilang dari peradaban. Mereka bertiga pun berencana ke lorong yang menghubungkan ke beberapa bangunan lewat jalur lift yang sudah tidak berfungsi. Ketika Lance mencoba mencari besi untuk membuka pintu lift, dia menemukan lidah yang sudah terpotong di lantai gitu. Is that a tongue? Lance pun bisa membuka pintu lift. What the hell's the night vision button? There it is. Matt pun bunuh diri dengan melompat melalui jalur lift. Lance dan Sasa pun pergi ke bawah dan menemukan Matt yang sudah tewas. Mereka pun bersedih, lalu mereka menyusuri lorong tersebut, tetapi mereka tidak menemukan jalan keluar satupun. Seperti berputar-putar terus di sana. Mereka pun beristirahat. Tiba-tiba ada asap yang menutupi mereka ketika mereka sedang tertidur. Dan Sasa pun menghilang di dalam asap tersebut. Akhirnya dia tewas dan tersisa Lance seorang diri. Singkat cerita, Lance kelaparan dan menemukan tikus di depannya. Dia pun tidak segan-segan langsung memukul tikus tersebut dengan besi yang digunakan untuk mencokel lift tersebut dan langsung memakannya. Jijik sih di sini kita. Plus jadi kasihan juga yang asalnya kesal. Setelah selesai memakan tikus, tiba-tiba ia melihat pintu yang berada di tepat di depannya. Ia pun masuk ke sana. Di dalam ruangan itu terdapat banyak foto-foto dan praktek-praktek operasi otak gitu. Lalu ada simbol-simbol satanis juga yang kami pun kurang mengerti. Pas ia menengok ke belakang, tiba-tiba ada 3 perawat yang sedang mengoperasi pasien gitu. Scene pun berpindah ke Lance yang sudah seperti gila. Ia pun langsung menutup acara dan film pun berakhir. Akhir yang sangat menggantung sekali, bukan? Karena misteri-misteri dan cara keluar dari rumah sakit tersebut belum terpecahkan. Tapi tenang sob, ada film keduanya kok. Jika respon video ini bagus, kami akan review film sequel Grave Encounters dan mengupas semuanya di film kedua tersebut. Di film keduanya, semua misteri rumah sakit ini akan terjawab.
So, stay tune terus ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan penyampaian alur cerita film Grave Encounters ini. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir. Salam sejahtera semuanya. Bye-bye.